Seandainya ada yang menolong mengambilkan teropongku, kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Kalau dia wanita, akan kujadikan saudaraku seumur hidup. Halo guys, apa kabarnya pasukan Babar Tuh Cerot? Pokoknya doa terbaik dari Mimin buat kalian semua. Bukan Pandawa 5 namanya kalau tidak merekomendasikan film-film yang mungkin belum kalian tahu. Tapi di sini Mimin kasih alur ceritanya dulu sebelum kalian mendownload full filmnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa seperti biasa, siapkan dulu kopi dan udut. Kalau ada teman di samping, cuekin dulu. Kalau ada pasangan kalian di situ, acuin dulu. Kalau masih punya cicilan, lupain dulu. Kenapa harus begitu? Biar kalian fokus saat menonton alur cerita film ini dan jangan di skip ya. Yuk, tidak usah lama-lama lagi. Walaupun Mimin belum gajian, padahal awal bulan, cus, langsung aja kita mulai. Cerot. Film dari cerita Jawa Barat, dan film ini pun disutradarai oleh Siswo Gotama Putra yang berjudul Sang Kuryang, dirilis pada tahun 1982. Di zaman dahulu kala, jauh sebelum adanya aplikasi micet yang sering kalian gunakan sekarang-sekarang ini, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dia mengasingkan dirinya di hutan karena dia tidak mau terjadi peperangan antara negara tetangga karena kecantikannya yang diperebutkan oleh raja-raja negara tetangga. Pada suatu saat, Dayang Sumbi yang hobinya sehari-harinya menyulam dan menenun, tiba-tiba teropong benangnya terjatuh di semak-semak. Dayang Sumbi yang sedang malas sambil rebahan, kayak posisi kalian sekarang ini, berbicara pada dirinya sendiri, bila seseorang wanita yang ambil teropongku itu, akan kujadikan dia saudaraku. Dan bila yang ambil laki-laki, akan kujadikan suamiku. Seandainya ada yang menolong mengambilkan teropongku, kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Kalau dia wanita, akan kujadikan saudaraku seumur hidup. Terkagetlah Dayang Sumbi, sang lengser, antar teropong itu di hadapannya dan mendengar ucapan sang putri tadi, yang membuatnya mau tidak mau sang putri harus jadi istri dari si lengser tersebut. Nah, makanya buat kalian pun jangan asal ngucap. Gini nih jadinya. Si lengser pun mempertegas bahwa ini adalah takdir sang putri. Mau tidak mau harus melaksanakannya. Di lain tempat diperkenalkan ini adalah Prabu Sungging Prabangkara, ayah dari Dayang Sumbi yang hobinya berburu setiap hari di akhir pekan. Dan sehabis berburu seharian, sang raja selalu mampir di rumah persinggahan raja yang selalu disediakan wanita-wanita cantik oleh lengser untuk menemani sang raja. Karena Raja Sungging Prabangkara adalah seorang playboy di zamannya. Kesukaan Baginda telah hamba siapkan. Tiba-tiba ada lengser istana yang membisikkan ke Adipati, yang langsung oleh Adipati itu diberitahukan kepada sang raja bahwa anaknya Dayang Sumbi dikabarkan lagi hamil, yang langsung membuat raja marah dan tidak jadilah bermalam, langsunglah mereka pulang. Sesampainya di sana, sang raja pun murka dan langsung sang putri disidang. Siapa yang telah membuatnya hamil? Tetapi sang putri hanya bisa menangis diam membisu. Akhirnya Raja Sungging Prabangkara habis kesabaran, yang langsung suruh Mamang Algojo untuk penggal kepalanya Dayang Sumbi. Di saat itu, si lengser yang sudah jadi suami Dayang Sumbi pun angkat bicara dan mengaku bahwa ia adalah suaminya Dayang Sumbi. Lalu sang ayah pun langsung marah, tak percaya yang menghamilinya seorang lengser yang tak lain pembantu dari kerajaan. Di saat itu, langsung si lengser dihajar oleh sang raja dan kemudian menyuruh Mamang Algojo untuk memenggal kedua kepalanya. Karena kebaikan ibu putri, sang raja pun mengampuni keduanya karena bagaimanapun di dalam perut Dayang Sumbi terdapat jabang bayi yang suatu saat akan menggantikan sang kakeknya naik menjadi raja. Karena kesaktian sang Raja Sungging Prabangkara, si lengser pun langsung berubah menjadi seekor anjing. Anjing. Iya anjing. Singkat cerita, karena sang raja tidak ingin melihat wajah Dayang Sumbi, dia pun pergi ke tengah hutan dan terdiam di sana bersama si Kumang, lengser suaminya yang berubah menjadi seekor anjing. Ampuni kami, Ayahanda Prabu. Aku tidak ingin melihat muka kalian. Penyalah dari istana ini. Dan Jakasona, seorang anak dari Dayang Sumbi juga si lengser, Jakasona selama ini tidak mengetahui si Tumang adalah ayahnya. Yang dia tahu bapaknya telah meninggal dengan gagah berani di medan perang. Jaka yang tumbuh di dalam hutan, tumbuh menjadi sosok anak yang berani, lincah, dan dia sangat sayang dengan ibunya. Kita bangga menerima hasil buruanmu, Jakasona putraku. Tapi
Tapi kadang-kadang Mak merasa cemas. Kenapa mesti takut? Kan ada si Tumang. Kau terlalu berani memasuki rimba ini seorang diri. Seandainya engkau benar-benar masih mempunyai seorang bapak, alangkah bahagianya kehidupan kita. Kata Mak, Bapak kan sudah sirna dari bumi. Bapakmu sudah tewas dengan gagah berani di medan laga. Kasihan Bapak ya, Mak. Benar, anakku. Itu kan sudah kehendak Sang Hyang Rumuhun. Bagi Jaka, ia adalah sahabat, juga seorang ayah. Di suatu ketika, Dayang Sumbi ingin makan hati menjangan, yang langsung Jakasona pergi ke hutan untuk berburu menjangan. Akhirnya, target berburu yang dicari Jakasona pun terpantau di lokasi. Jakasona pun menyuruh si Tumang untuk pancing menjangan itu. Panah pun sudah ditargetkan oleh Jakasona, dan dilepaskanlah anak panah itu. Tetapi target meleset. Bahkan, menjangan tidak kena anak panah itu, melainkan yang terkena anak panah itu si Tumang, anjing sekaligus ayahnya. Tumang. Tulis pisaumu. Sebelum aku mati, emakmu menginginkan hati manjangan, bukan? Akhirnya si Jaka pulang membawa hati si Tumang, yang membuat sang ibu sangat senang dengan kedatangan Jaka membawa daging hati, yang tidak lain adalah hati suaminya sendiri. Jaka pun dengan raut muka yang sangat sedih seperti emot ini menceritakan bahwa itu hatinya si Tumang, yang membuat sang ibu marah campur sedih. Dan dengan refleks, Dayang Sumbi menggayungkan gayung batok kelapa ke kepala Jakasona. Kemudian dia mengusirnya dari rumah itu. Kau telah membunuh si Tumang, Jaka. Maafkan Jaka, Mak. Darah dagingmu sendiri kau. Aduh, membunuhmu. Aduh. Kabur. Pergi kau dari sininya. Anak durhaka, pergi. Maafkan Jaka, Mak. Pergi. Di malam hari yang gelap, hujan pun turun dengan begitu derasnya, yang membuat Dayang Sumbi ingat akan anaknya Jakasona. Sementara Jaka yang masih berlari di ujung pelariannya, sampai di sebuah guha yang ternyata sudah ditunggu sama yang punya guha, dan bilang bahwa kamu akan tinggal di sini bersama Guriang lebih lama. Kalau sudah waktunya, kamu akan menjadi manusia perkasa. Di tempat lain pun, Ibu Putri mengamatkan kepada putranya, Sungging Prabangkara, sebelum ajal menjemput dirinya. Ingin melihat sang cucu anaknya Dayang Sumbi hadir di dekatnya dan menyuruh anaknya untuk mencari Dayang Sumbi di hutan belantara. Tapi Sungging Prabangkara tidak bisa janji untuk hal itu. Akhirnya setelah 9 tahun Jakasona belajar bela diri dan bertapa, dia pun berganti namanya menjadi Sang Kuryang dan bisa keluar dari gua itu. Gerak beredar atau Sang Kuryang. Alkisah di suatu kampung terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh anak buah Prabu Sungging Prabangkara. Mereka mengambil paksa hasil bumi dari para penduduk dan menculik para anak gadis untuk dipersembahkan kepada Prabu Sungging Prabangkara. Mengetahui hal tersebut, Sang Kuryang yang berada di lokasi pun terketuk hatinya, walaupun nggak pakai bilang punten. Dan ia melawan para prajurit Prabu Sungging Prabangkara yang dipimpin oleh Adipati. Wanita-wanita itu langsung dibawa menuju keraton. Semua hewan-hewan dan hasil bumi langsung ke kepatihan. Sekarang jalan. Tunggu. Semua wanita, hasil bumi, dan hewan-hewan itu tetap tinggal di sini. Itu bukan milik kerajaan. Begitu berani kau menentang perintah Gusti Prabu. Siapa namamu? Aku perintahkan kalian agar semua cepat-cepat meninggalkan desa ini. Bereskan dia. Kalian ikuti perintahku tadi. Kalau tidak, Tujuan Sang Kuryang ternyata menuju rumah ibunya, yaitu Dayang Sumbi di tengah hutan. Dengan hati gembira, ia datangi rumahnya tersebut, ingin cepat ketemu sang ibu. Tetapi setelah dia masuk ke rumah itu, dia tak menjumpai siapa-siapa. Dan terkejut Sang Kuryang saat melihat tengkorak terbaring di atas ranjang yang dikira tengkorak sang ibu. Di tempat lain, Adipati dan pengikutnya mengadu kepada Prabu Sungging Prabangkara.
tentang kemunculan sosok pemuda tampan yang gagah perkasa. Dan sang Prabu memerintahkan anak buahnya untuk tangkap pemuda itu hidup atau mati. Ketika sang kuryang berjalan di tengah hutan sendirian, dia terkejut dengan kemunculan beberapa pria langsung menghadangnya. Ternyata orang-orang yang berbaju hitam seperti oli mesin mobil ini merupakan anak buah dari Prabangkara yang ditugaskan untuk menangkap sang kuryang hidup atau mati. Sampailah sang kuryang di keraton di dalam kerangkeng dan berjalan yang sudah ditunggu si Mamang Algojo. Pengen ajak berantem sampai mati dengan sang kuryang. Tapi apa yang terjadi? Karena si Mamang kegedean bacot daripada skill adu mekaniknya, dia pun mental oleh sang kuryang. Yang akhirnya si Mamang cukup sampai di sini perannya karena dia modar. Kejar dan tangkap dia. Dayang Sumbi yang menyamar dan berganti nama menjadi Larasati sedang mengambil jagung di perkebunan. Dia menjumpai sang kuryang yang lagi ngumpet di rimbunan pohon jagung yang menghindari dari kejaran dari para pengawal kerajaan. Di saat para pengawal menggeledah satu persatu rumah para penduduk untuk mencari keberadaan sang kuryang, Larasati menyuruh sang kuryang untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Tiba saatnya pengawal mengetuk pintu rumah Larasati, menanyakan keberadaan buronan yang sudah menjadi DPO di kerajaan tersebut. Sang kuryang yang berada di rumah Larasati tak diizinkan sang pengawal kerajaan yang seperti debt collector itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Kipati melihat dan dia pun langsung sungkem karena dia tahu Larasati adalah putri Raja Prabu Sungging Prabangkara yang bernama Dayang Sumbi. Sampurasun, Nyai. Paman tidak mengira kalau Nyai tinggal di desa ini. Apa maksud Kanjeng Adipati? Paman tidak merasa silap. Nyai pasti Dayang Sumbi. Hamba bukan Dayang Sumbi. Atas kejadian tersebut, Kipati memberitahukan ke sang Prabu bahwa di salah satu kampung ada putri Dayang Sumbi yang cantiknya tidak berubah dan tidak luntur sedikit pun. Alkisah sang kuryang berjanji akan selalu menjaga dan menyayangi Larasati karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Di saat sang kuryang berdua di sungai, Larasati selalu terbayang akan masa lalu yang teringat anaknya Jakasona. Saat melihat sang kuryang, percik-percik cinta di antara ibu dan anak itu pun menyambut bagai bak hambatan gelombang di lautan. Anjir, bahasa Mimin ngerinya. Yang mereka tidak sadar akan norma dan ajaran agama mengenai hubungan ibu dan anak. Jadi seperti film Jav ya. Lanjut. Ini mah beda guys. Di sisi lain, di saat Larasati sedang mendengarkan visi dan misi sang kuryang sambil tiduran, dialainlah kutu sang kuryang sama Larasati. Dia tercengang dengan sebuah bekas luka di embun-embun sang kuryang. Tak ayal Larasati pun menanyakan perihal luka di kepalanya sang kuryang. Sebagai kesatria perkasa, engkang tidak pernah terluka. Ada apa, Nyi? Itu terjadi tatkala aku masih kanak-kanak. Aku tidak sengaja telah membunuh anjing kesayangan kami. Emakku sangat marah hingga dia memukul kepalaku. Baru Larasati mau menjelaskan tentang perihal kegundahan yang dialami Larasati tentang sang kuryang yang merupakan anaknya. Para bebenyit kerajaan datang petantang petenteng anu polontongna meuni kacida menantang sang kuryang. Antara sang kuryang dan pengawal pun berantem yang akhirnya untuk kedua kalinya sang kuryang ditangkap. Dan Mr. Adipati suruh bawa sang kuryang masuki ke salah satu rumah warga. Kemudian ia pun membakarnya di dalam rumah itu. Bakar rumah ini. Semua tinggalkan tempat ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata sang kuryang bagaikan bak Aladin. Hanya saja tidak membawa teko ajaib. Dia menaiki karpet yang motif karpetnya tersebut mirip karpet di rumah Mimin. Cuman yang Mimin gak bisa terbang kayak gini. Sang kuryang masuk ke pintu rumah menggunakan karpet terbang. Datangi keraton di mana sang Prabu lagi asik-asik sedang rapat sambil ngopi tapi tengudud.
Seperti biasa, Sang Prabu suruh para pengawal dan seluruh kekuatan senjatanya untuk membunuh Sang Kuryang. Dan terjadi lagi pertempuran antara Sang Kuryang menyerang keraton dengan pasukan elit kerajaan yang akhirnya Sang Kuryang bisa membunuh adipati-adipati dan kipati serta bonus bisa acak-acak keraton tersebut. Hancurkan. Setelah itu, Sang Kuryang mencari Larasati di rumahnya, tetapi tidak ada. Ternyata dia lagi berada di sebuah taman, tapi bukan taman kanak-kanak. Yang langsung Sang Kuryang sudah ngebet pengen nikahi Larasati yang ibunya itu. Larasati yang mengetahui Sang Kuryang adalah anaknya, tidak ingin pernikahan ini terjadi. Dia pun mengajukan persyaratan untuk membendung sungai Citarum dan buat perahu untuk kita berdua berlayar di perahu itu. Tetapi itu semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dan Sang Kuryang pun menyanggupi persyaratan itu. Jadikanlah lembah itu sebuah danau. Dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Hanya itu? Ya. Baiklah. Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Dengan kesaktian yang dimilikinya dan bantuan para jin, tapi nggak pakai jun, Sang Kuryang bisa membendung sungai Citarum yang menjadi danau indah dan romantis. Baru saja dia mau ngaso, datang Sang Prabu yang ngajak duel dengan Sang Priang yang merupakan cucunya sendiri. Perkelahian kakek dan cucu pun terjadi di atas danau hasil bendungan Citarum oleh Sang Kuryang. Sang Prabu mengeluarkan kujang sakti yang membuat Sang Kuryang jadi seekor monyet. Tetapi Sang Kuryang lebih sakti dari kakeknya yang akhirnya membuat Sang Prabu Sungging Prabangkara terbunuh. Ayahanda. Di saat hembusan nafas terakhir Sang Prabu, Dayang Sumbi pun nungkulin ayahnya yang bilang bahwa Sang Kuryang adalah cucunya, yang membuat Sang Prabu merasa bangga telah jumpa dengan cucunya walaupun mati di tangan cucunya sendiri. Sang Kuryang pun dengan ketekatan hati melanjutkan pembangunan sebuah perahu untuk bulan madu yang nantinya dengan Sang Larasati. Di tempat lain, Dayang Sumbi terus memohon kepada Sang Pencipta untuk menggagalkan rencana si Sang Kuryang. Dan apa yang didoakan oleh Dayang Sumbi terkabul. Fajar pun menyambul dengan sinar yang membuat semua usaha dari Sang Kuryang pun terbuang sia-sia. Usahamu Jaka. Kau telah gagal memenuhi janji. Sang Hyang Rumuhun tidak merestui pernikahan kita. Apa maksudmu? Kau lihat itu. Kau adalah anakku. Walaupun Sang Kuryang tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dayang Sumbi, mereka pun kekeh. Sang Kuryang kekeh ingin menikahi sang ibu dan sang ibu kekeh tidak mau menikah dengan anaknya. Iyalah. Karena Sang Kuryang kekeh dan akhirnya Larasati pun berubah menjadi pohon bunga melati yang membuat Sang Kuryang menyesal akan sebuah perbuatannya dan menendang perahu yang baru setengah jadi ke tengah danau. Tamat. Bagaimana guys menurut kalian film dari cerita rakyat Jawa Barat ini? Konon perahu Sang Kuryang yang sakti itu kini telah berubah menjelma jadi sebuah monumen abadi, Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang adalah pejuang rakyat. Sang Kuryang adalah pahlawan. Cita-cita perjuangan untuk membebaskan negeri dari ankara kemurkaan telah tercapai. Bendungan luas ciptaan sang pahlawan perlahan-lahan telah berubah di telan masa menjadi sebuah kota yang terindah di Indonesia. Kota Bandung kota kembang, kota perjuangan, kota lautan api, dan kota konferensi Asia Afrika pertama di dunia. Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton film-film Mimin. Kisah gadis-gadis cantik kebohai Asia gali menggali harta karun Firaun ini coy. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini ya. Terima kasih pasukan Babar Tudulcrot sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di film barbar selanjutnya. See you next time. See you everybody.